maliman aludhu bihi siwaka. Gitu. Saya ntar di hari kiamat itu udah kagak ada yang nolong kecuali engkau Nabi yang nolongnya. Dan itu udah Allah bilang, ntar di hari kiamat nggak ada yang ngasih pertolongan kecuali Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Babun fi bayanil amanati wat taubah. Bab tentang penjelasan amanah serta taubat. Bayan itu artinya penjelasan. Oh, kalau bayan subuh penjelasan. Yes. Atau bayan bisa juga bayan bukti. Ya. Bayyinah. Ya, bisa bayyinah itu artinya bukti. Ya. Ya, surat Al-Bayyinah itu bukti. Ya. Nah. Nah. Lam yakunin. Oke, penjelasan tentang atau bukti tentang ya, bayan di sini penjelasan tentang amanah dan taubat. Dulu di bab sebelumnya ada amanah, babul amanah, ya. Nah, sekarang amanah dan taubat. Ruwiya diriwayatkan an Muhammad ibn Munkadir annahu qala, beliau berkata, sami'tu abi, saya mendengar ayah saya yaqulu berkata, bainama Sufyan ats-Tsauri yatufu, ketika Sufyan ats-Tsauri tawaf, idz ra'a rajulan, tatkala itu dia melihat seorang laki-laki, la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman wa la yad'u qadaman, tidak mengangkat kakinya dan tidak meletakkan kakinya, illa wa huwa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu dia berkata, faqultu lahu, saya bilang kepada orang laki-laki itu, ya hadza, wahai laki-laki, ya bang, innaka qad tarakta tasbih wa tahlil, sesungguhnya kamu telah meninggalkan tasbih dan tahlil, wa aqbalta bis sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu hanya ya membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Hal indaka fi hadza syai', ya apakah kamu ada sesuatu, ya apakah kamu memiliki sesuatu di sini? Qala, lalu si laki-laki tadi menjawab, man anta afakallah, ente siapa? Semoga Allah memaafkanmu. Fakultu, lalu dia berkata, ana Sufyan ats-Tsauri, saya adalah Sufyan ats-Tsauri. Qala, lalu dia berkata, dia menjawab, laula annaka zahidu ahli zamanika ma akhbartuka an hali, seandainya engkau bukan orang zuhud yang ada di zamanmu, ma akhbartuka an hali, maka saya tidak akan memberitakanmu tentang keadaanku. Wala atla'tuka ala sirri, dan saya juga tidak akan memperlihatkan kepadamu
rahasia saya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini sudah terkenal, ya. Nah, jadi di awal tadi ada ya cerita dari Muhammad bin Munkadir, ya, bahwa dia mendengar dari ayahnya ya, cerita tentang Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Nah, ketika Sufyan Ats-Tsauri tawaf, ya, lalu dia melihat laki-laki diem baik, maksudnya nggak ngapa-ngapain. La yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman. Jadi itu sedang setiap langkahnya baca sholawat. Iya, jadi maksudnya dia setiap langkah yang dia, iya benar Pak, setiap langkah yang dia lakukan itu cuma baca sholawat doang, nggak baca tasbih, nggak baca tahlil gitu. Jadi pas lagi tawaf, kan kita kalau tawaf ada doanya tuh ya, doa pertama gitu kan. Doa pertamanya misalnya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Nah, itu terus gitu. Terus nanti di rukun yamani baca Rabbana atina fid dunya. Nah, itu kan. Ini kagak ya. Ini sholawat semua. Ya. Akhirnya kata Sufyan Ats-Tsauri nanya, "Bang, ente kagak baca tasbih, kagak baca tahlil, ente sholawat doang, apa emang?" Gitu ya. Lalu kata orang yang ini ya, yang sholawat doang, "Ente siapa emang?" Ya, jadi ente siapa emang, semoga Allah maafin ente. Maksudnya kok ente nanya-nanyain saya gitu ya. Ngapa emang ya kok nanya-nanyain saya, emang ente siapa sih nanya-nanya begitu, misalnya begitu. Lalu orang ini bilang, "Saya Sufyan Ats-Tsauri." Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini seorang zuhud yang terkenal ya, di zamannya. Maka kata si laki-laki tadi, saya sebenarnya kalau bukan ente Sufyan Ats-Tsauri, saya nggak akan cerita ini tentang rahasia, dan saya juga nggak akan ngejawab pertanyaan ente. Makanya tadi dibilang afakallah, semoga Allah maafkan. Aku pengen tahu baik urusan orang gitu. Ya. Summa qala li, kemudian si laki-laki tadi berkata kepadaku, kharajtu wa walidi hajan ila baitillahil haram. Saya keluar ya, dan ayah saya, ya, saya keluar dengan ayah saya hajan ila baitillahil haram, untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah al-Haram. Jadi ini orang ya dari negaranya sama ayahnya pergi untuk melaksanakan haji ya. Hatta idza kuntu fi ba'dil manazil, ya, sampai ketika saya berada di sebagian tempat, maridho walidi, bapak saya sakit dalam perjalanan ini. Jadi pas lagi perjalanan, tak sampai ke satu tempat istirahat, rest area ya, makan itu Haji Adam makan martabak ya, makan martabak itu. Nah, bapaknya maridho walidi, ayahnya sakit. Fakuntu bisaknihi hatta mata, ya. Lalu saya mengurus orang tua saya sampai orang tua saya meninggal. Ya. Jadi dalam perjalanan menuju Baitullah ya, untuk melaksanakan ibadah haji, ayahnya meninggal. Faswadda wajhu. Ya. Pada saat meninggal, muka ayah saya menjadi hitam. Faswadda. Fakultu, lalu saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wa ghattaitu wajhahu, lalu saya menutup wajah ayah saya. Faghalabatni ainaya, lalu ya saya udah kecapean. Faghalabatni ainaya, mata saya mengalahkan saya. Akhirnya fanimtu hazinan, dia tidur dalam keadaan sedih. Ya. Ya, bapaknya mukanya hitam. Ngapa ini? Faraitu rajulan, lalu saya melihat seseorang, lam ara ahsana minhu wajhan, yang saya tidak pernah melihat ya
mukanya itu lebih baik dari orang itu. Jadi ketika mimpi melihat orang mukanya bagus banget, nggak pernah lihat yang sebagus ini paling bagus. Wala anzafa minhu sauban, dan bajunya paling bersih. Wala atyabu minhu rihan, dan wanginya pun paling wangi. Ya. Yarfa'u qadaman wa yad'u ukhra, mengangkat kakinya dan meletakkan yang lain. Hatta dana min walidi, sampai orang itu mendekati ayah saya. Jadi ada orang mukanya cakep, ya, bajunya bersih, wangi, ya, ngedeketin bapak saya. Fakashafal fakashafal izar, lalu dia membuka sarung, ya, an wajihi, dari muka ayah saya, ya, yang tadi ditutupin itu. Fa amarra biyadihi ala wajhihi fabyadda, lalu dia menjalankan mukanya, ya, mengusap mukanya ala wajhihi, kepada muka ayah saya. Fabyadda, lalu ayah saya mukanya menjadi bersih, menjadi putih. Tsumma walla raji'an, kemudian ya pergi, ya, kemudian pergi kembali. Fata'allaqtu bi saubihi, ya, lalu saya, ya, mengkaitkan dengan bajunya. Fakultu, saya megang baju, saya tarik bajunya. Jadi kan orang itu pergi, pegangin bajunya. Fakultu ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, wahai hamba Allah. Mang, bukan. Maka kita udah habib kali ya itu, ya, bersih banget itu kiai gitu, ulama, ya. Sini bahasanya ya Abdullah, wahai hamba Allah. Man antal ladzi manallahu ala walidayya bika, siapa kamu, ya, yang telah, ya, menganugerahkan Allah untuk ayahku, ya, fi ardil ghurbah, di bumi yang asing ini. Siapa engkau yang telah datang kepadaku, yang Allah telah berikan, ya, tadi muka ayahnya hitam kok jadi bersih, jadi putih. Siapa ente? Qala awama ta'rifuni, ya Allah, apakah ente nggak kenal saya? Kata orang laki-laki itu, ana Muhammad ibnu Abdillah, saya Muhammad ibnu Abdillah, sahibul Quran, pemilik Al-Quran. Ama an walidaka kana musrifan ala nafsi, ya, adapun ayah kamu itu, ya, adalah orang yang berlebihan kepada dirinya. Walakin, akan tetapi, kana yuksirus sholata alayya, ayah kamu sering sholawat kepadaku. Bapak kamu itu orangnya musrif. Apa musrif itu? Berlebihan, ya, al-israf, ya, selalu melakukan berlebihan, artinya melakukan sesuatu tuh berlebihan. Kalau lagi bader banget gitu, ya, keseringan badernya. Tapi, ya, ayah kamu itu sering baca sholawat. Falamma nazala bihi ma nazala, ya, ketika dia tertimpa, ya, dengan sesuatu yang tertimpa kepadanya, istaghatsa bi, dia minta tolong kepada, ya. Wa ana ghayyathun liman aktsara sholata alaihi, ya, dan saya adalah penolong bagi orang yang banyak sholawat kepadaku. Fantabahtu, lalu saya bangun. Faida wajhu abi qad ibyadda, lalu kemudian wajah ayah saya benar-benar sudah putih. Hebat ya? Hah? Hebat kagak? Hah? Apa yang hebat? Salawat nggak perlu baca salawat yang macam-macam, ya. Mau baca yang macam-macam boleh, silakan, ya. Ada salawat kamilah kah? Hah? Salawat apa lagi? Burdah kah? Ya.
Sholawat apalagi Syifa. syifa kah, tibil qulub, ya. Sholawat apalagi asjil, Zikir. ah, Mari. sholawat asjil, ah, Ini dolibin. iya. Apa aja, ya. Nah itu yang diajarinnya kita yang pendek-pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Nah, dengan kita membaca sholawat begitu aja, ya. Nah itu syafaatnya, pertolongannya luar biasa. Ya. Nah makanya ya kita kalau dalam thariqat itu diajarin, ya, diwajibin itu baca sholawat pagi 100, sore 100, itu paling minim gitu. Ya, nah kita kadang biasanya kalau ngaji, sebelum ngaji tuh ya satu jam atau setengah jam itu kumpul gini bareng-bareng, nanti ya kapan-kapan kita bisa itu laksanakan, masing-masing megang tasbih yang 100 pakai kata saya ya. Nah itu setengah jam tuh khusus ya, jadi nanti ada yang komando ya, setiap orang kalau misalnya udah selesai 100 wahid satu, nah itu semua baca sholawat semua tuh. Antar itu dikumpulin tuh, Jadi iya. Nah gitu, itu kan berarti sampai berapa tuh setiap diri dikumpulin itu bisa jadi 200. Berarti kan kalau 200 dikali 100 100 ya udah 20.000 ya bisa sampai 200 sekarang. ya. Jadi seorang itu bisa bareng-bareng, kalau sendiri mah belum tentu sanggup dalam waktu segitu sampai. Jadi pada melakukan. Nah iya gitu. Ya Boleh deh. boleh, nggak apa-apa Jadi puncak gitu ya. ya, kayak di puncak gitu ya. Jadi sholawatannya ya baca ya, semuanya masing-masing baca ya. Kalau udah selesai 100 satu ya. Nah, ntar yang itu udah selesai satu, nah, ntar dihitung untuk dikumpulin satu berapa? Nah, wahid. Ya, wahid. Satu. Iya ratusan. Jadi kalau selesai 100 wahid. Yang bagus hari Jumatnya. Iyalah pas hari Jumat itu, malam Jumat tuh. Mulai Ya. saat ini berarti. Hah? Mulai hari ini. Di hari ini itu bagus. Cocok. Jadi ini artinya ya di antara keistimewaannya bersolawat tadi, meskipun dia banyak dosa ya, bapaknya ini kategorinya ya mukanya sampai hitam ya pas meninggal dunianya Mendingan dia ya. Lah dia sedih lah, orang mau haji mana belum haji kan, haji belum selesai, artinya belum sampai melaksanakan ya, kasarnya masih di rest area belum sampai lagi di rest area meninggal atau dia hari ini ya. Nah, udah meninggal mukanya hitam kan, udah pikirannya macam-macam udah. Kiranya ahli neraka. Lah iya ada bapak gua dah kan gitu ya kan. Nah tahu-tahu ya, nah, keistimewaannya begitu, dia lagi tidur udah sedih dia, ya Allah bapak belum sempat haji mana mukanya hitam. ampuni dosa Ya ya kan? Allah. Ya kan dia lagi begitu Pak itu gitu ya. Nah, tahu-tahu dalam tidurnya ya mimpi bertemu Rasulullah. Allah ya. Jadi Rasulullah itu digambarkannya orangnya cakep, ganteng. Kalau Nggak pernah. mimpi ketemu Rasul benar berarti Ya ya. pasti benar kan, mungkin enggak. Ya, kalau jarang Ya. nggak bisa Ya. harapan. Kata Syekh Ali Juma, hadis yang mengatakan bahwa orang yang bermimpi ketemu Rasulnya benar, sudah dipastikan nggak ada yang bisa menyerupai Rasul Setan juga nggak bisa. ya. Namun Rasul dalam hadisnya itu nggak bilang apa yang dikatakannya. Nah itu apa yang dikatakannya bisa jadi berbeda Khawatir jadi ini Ya. jadi apa tuh? ya. Terus lo udah ikutin gitu. Nah. Gitu. Ketemu aja dah. Jadi kalau muka ya benar, tapi kalau ucapan Rasulullah tidak menjamin
Kata Ya. Rasul bisa ketemu Rasul. Iya. Jangan sholat lagi. Kata tuh ngimpi ketemu Rasul, ucapannya kata Rasul misalnya, wah ini anu begini, nah, terus gitu aja. Jadi hadis nantinya. Nah jadi hadis. Gitu. Ya, ngomong maksudnya. ya jadi artinya omongannya itu. Jadi kalau mukanya itu sudah pasti nggak ada yang bisa niru, tapi apa yang diucapkannya itu Emang ya kalau bisa ketemu jadi orang ya. yang udah meninggal nggak pernah ngomong. Iya. Ya paling lewat. Gitu. Allah alam. Ya. Terkadang kan ada orang yang mimpi ketemu anu terus tahu-tahu bangun dia baca aja itu kok yang diajarin misalnya gitu. Ya. Selama ini kan belum ada yang pernah lihat Rasulnya Yes. di zaman kita itu. Yes. Dalam mimpi itu bahwa menyatakan itu Rasul itu gimana? Dalam mimpi Nah iya itu tadi kalau lihat dari sini dia ngaku saya ini Rasul. Oh, Jadi dia Muhammad. ngaku. Iya. Atau paling tidak kalaupun Nabi enggak ngaku ya pasti ada apa namanya Ya, sesuatu yang memberitahukan kita bahwa membayang itu adalah di hati kita semua. Nabi. Jadi kita bisa membayang kan adanya. Nggak mungkin enggak. Jadi kata Nabi kalau ada yang melihat aku dalam mimpi udah pasti aku. Jadi kita meskipun kita nggak pernah ketemu, ya Kita tahu bahwa itu Rasul. kita tahu itu, entah dikasih tahu itu entah dari mana gitu. langsung ke hati gitu. Iyalah. Ada ya, pokoknya ada Gitu. cirinya. Kasih tahu. Iya, Ada mungkin sirnya. Ya pasti. Tapi katanya mencahaya. Mencahaya nggak kelihatan wajahnya. Ya. Allah alam. Ya banyak yang mimpi udah ngeliat muka ada banyak. Oh, ada juga. Ya. Hah? Belum kan? Belum kan? Berarti selawatnya masih kurang. Iyalah, kurang selawatnya. Ya. Ada aja. Banyak yang ngajarin caranya. Ya. Ya berbanyak sholawat di sana. Iya, banyak yang ngajarin, ada yang baca sholawat 1000 ya. Ada yang bilang bukan bilangan 1000-nya gitu. Ya, tapi ketulusannya, Cintanya ya. ketulusan dalam mengucapkan sholawatnya. Cintanya dulu. Nah, iya cintanya. Ya. Tapi bahkan ya itu tadi banyak ada yang cerita dulu sempat viral yang orang Israel. Pernah dengar ceritanya? Orang Israel itu di Palestina itu kabarnya ada ketika Maulid, iya, itu main petasan. Ya, jadi kayak di kita gitu, pasang petasan gitu, jedar. Nah, tahu-tahu ya petasannya kena salah satu anak orang non muslim itu. Yang dirusak maksudnya. Lah iya. Nah, itu kan dia bukan orang Islam. Ya. Jadi nggak ada alasan. Sebetulnya tidak ada alasan, tidak ada amalan pasti khusus ya. Hanya memang ya itu pengalaman pribadi yang dilakukan oleh para ulama. Nah, dia yang baca ini, dia begini ya. Akhirnya dia ceritakan tuh. Dia baca begini dan seterusnya. Ya. Lama begini dia bisa ketemu begitu. Yes. Ya, bahkan kalau Syekh Yusuf Ketemu juga pernah. Kalau Syekh Yusuf bilang orang yang hanya kepingin mimpi ketemu Rasul, ya sayang lah. Jadi Rasul itu bisa ditemui bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam keadaan sadar pun bisa berjumpa dengan Rasul. Ya, nah iya, itu kan makanya ada sholawat azimiyah itu, ya, itu Allahumma wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainal ruhi wan nafas zahiran wa batinan yaqdatan wa manama. Jadi di sholawat azimiyah itu doanya, ya Allah kumpulkan aku bersama Rasul ya secara zahir maupun batin, baik dalam tidur maupun dalam sadar. Ya. Di ibadah tambahannya. Ibadah tambahannya. Seperti ibadah tambahannya banyak. Iyalah. Ya artinya kita bisa ketemu Rasul dalam keadaan bukan hanya tidur, tapi dalam keadaan nyata pun bisa ketemu.
Seperti Nabi Khidir juga memang seperti itu ya. Ya, Nabi Khidir pun demikian sama Allah alam bisawab. Ya. Artinya enggak semua orang bisa bertemu. Artinya selain Nabi Muhammad masih ada yang bisa meniru-niru, menyerupai. Belum tentu dia yang sesungguhnya. Ya. Termasuk ulama, misalnya mimpi dia bilang, "Oh, saya ketemu Abah Anom." Itu bisa jadi Bukan dia. bukan. Tapi kalau Rasul, dia. Tapi kalau Rasulullah dia ngaku saya ini Rasul, nggak mungkin enggak, pasti itu Rasul. Karena nggak ada yang bisa ngaku-ngaku ya. Iya, Nggak ada yang bisa ngaku-ngaku. nggak ada yang bisa ngaku-ngaku. Tidak Rasul. Apakah diceritain apa disimpan aja? Ya ini cerita nih tuh. Itu diceritain Ya dia. kita Lah iya, ya, artinya baiknya ya sesuai keadaan aja. Ya, artinya sesuai keadaan ketika dibutuhkan untuk motivasi diri, silakan. Tapi jika misalnya untuk menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang bersih, nah itu beda lagi ceritanya. Iya. Karena kita nggak yakin juga udah ketemu Rasul gitu. Lah ini nggak ada istilah nggak yakin. Kalau orang sudah mimpi ketemu beliau nggak ada istilah nggak yakin. Dia ngatain begitu ya gitu. Ya, kalau orang yang makanya saya bilang tadi kita cerita ngaku-ngaku itu dalam hal apa? Kalau ini kan ceritanya cerita untuk kasih motivasi kan, maka akhirnya cerita ini adalah cerita motivasi diri, ya, bahwa Rasul itu apa yang Rasulullah sampaikan, siapa orang yang melihatku di dalam tidurnya itu adalah aku, nggak ada yang bisa menyerupaiku di situ, gitu, ya. Bisa. Jadi kita cerita itu cerita dalam hal apa? Apakah itu cerita saya pengen dibilang saya ini orang bersih loh, Rasul, saya pernah mimpi bertemu Rasul, nah itu jadi malah kotor ya. malah kotor jadinya, bukan malah bersih. Tapi dilihat dari tingkah dia itu, Lah itulah. nggak yakin. Yes. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku pun ya berarti dusta dia. Saya ketemu Rasul. Lah iyalah. Falyatabawa maka ada minat nar. Ya. Saya ketemu Rasul. Maka dia sudah memesan tempat duduknya di neraka. Ya. Kalau ngaku-ngaku, apalagi ini seolah-olah jadi password biar dianggap orang soleh. Saya udah pernah mimpi ketemu Rasul. Jin itu Ya. kalau orang apakah berubah sikapnya, halimnya atau apanya gitu? Allahu a'lam bishawab. Seharusnya ini logikanya tadi orang yang bertemu dengan orang soleh akan tertular menjadi soleh. Harus banyak menyebut orang soleh. Iya, Jadi kita bisa betul Pak. Jadi kenapa manusia itu makhluk yang paling unik, ya. Jadi manusia itu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan manusia pun ya bisa tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitar. Itu unik, betul-betul unik manusia itu. orang Ya. Yahudi bisa ketemu juga ya sama Rasul. Lah itu kan tadi cerita yang tadi bocah tadi itu. Ya. Jadi sekarang kasarnya kita aja berjumpa dengan orang soleh, apalagi berteman dengan orang soleh itu beda rasanya, nggak mungkin enggak. Karena orang soleh itu punya pancaran cahaya tersendiri. Berteman dengan preman untuk Lah iya. lagi. Jadi apa punya aura, Ya, punya kalau rasa. kata orang. Ini orang baik atau enggak gitu. Lah iya. Ya, karena manusia itu tadi saya bilang manusia yang unik, dia mampu terpengaruh dengan lingkungan yang sekitar itu. Itu hebatnya, dia mampu beradaptasi seolah-olah maaf gitu. Dia bisa tahu setiap orang ini baik enggak menurut versi dia ya. Ya. Belum lagi nanti kalau misalnya itu sudah diasah, diperbaiki, akhirnya betul tepat apa yang dia lihat, apa yang dia maksudkan. Gitu. Si Yahudi bisa ditemuin juga. Nah iyalah,
Kenapa enggak? Kalau sekarang paling di foto viral nih temennya. Jadi bukan kita jadi iri juga. Saya lah bukan irat ya. Disitulah keistimewaannya bahwa Rasulullah itu ya. Tadi saya bilang tidak bisa dipaksakan untuk berjumpa dengan siapa dan bagaimana kondisi kita. Yang punya kehendaknya adalah Allah. Berarti paling tidak kita harus introspeksi aja, ada apa dengan kita? Kenapa kita belum berjumpa dengan Rasul? Gitu. Iya. Hah? Bingung? Lah iyalah. Lah kan kita selama ini bisa jadi karena kita merasa bahwa kita paling benar, merasa kita udah benar. Jangan lihat dari fisik, mestinya kita udah ketemu ya sih. Lah iya kan gitu. Bisa ketemu. Orang Yahudi aja bisa ketemu. Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak bisa ketemu? Lah, bisa jadi orang Yahudi itu tadi. Tempat kita ya. Ya, dia dengan kan tadi cerita emaknya kan mana nih Muhammad harus tanggung jawab ini. Gara-gara Orang maulid maulid ini gara-gara maulid gitu kan. karena gua kena petasan. Nah iya kan gitu. Ya. Ya sambil di situ Rasulullah mungkin ya Allah alam bisa menunjukkan bahwa Rasul itu memang betul-betul hadir dan apa yang dilakukan oleh umatnya itu benar. Ada di situ. Nah iya. Tahu jawab Rasul ya. Nah iyalah. Ya kan gitu kasarnya. Ya. Dan ini ceritanya kan bukan mimpi kan gitu. Iya. Kata bocah itu tadi saya didatengin orang bersih, diusap, saya langsung sembuh dan orang itu bilang katanya namanya Muhammad lah, beres urusannya kan berarti bukan dalam tidur, bukan? Iya. Gitu. Maju udah marah-marah Lah anaknya iya, mukanya. lah iya kan, hancur. lah iya emaknya langsung lah Udah lemas. ngumpat-ngumpat Rasul ya. Nah itulah makanya kan, mau ketulusan Rasulullah itu, ya, yang kita kisahkan Rasulullah setiap hari setiap sore nyuapin orang Yahudi yang selalu mengatainnya kan, ya itu terbukti bisa. Ini Nah, nggak iya. dibenci. Nah itulah. Apalagi kita yang selalu. Nah sebetulnya kita yang sholawatan, ya nggak mungkin nggak pasti sampai, cuma mungkin ada apa kita nggak ketemu, ya Mungkin harus belum introspeksi kuat kali, aja. Hah? Mungkin belum kuat kalau ketemu itu. Allahu alam. Ya, bisa jadi nanti kalau ketemu kita malah makin sombong, Iya, itu khawatirnya. malah makin Rasul. Iya, mau aja ada kalau di ketemu Rasul udah kagak nengok lagi ke Ceritanya hati. kemana-mana nanti. Kalau saya Jokowi Rasul. Lu baru ketemu Jokowi, lu baru Rasul. Ini kalau kayak gini Mas Rik kan, orang misalnya Pak Haji datang ketemu Rasul, terus Rasul berpesan gitu. Nah, Kita wajib menjalankannya nggak? itu yang saya bilang tadi. Sultan ada kuat, ada kesataan. Hah? Hah? Wajahnya benar itu pesannya maksudnya Iya, jadi kalau wajah sudah pasti benar, kalau ucapannya tidak ada yang menjamin kebenaran. Bahaya itu. Itu yang tadi dibilang Syahri Jumlah itu Tambah begitu. juga. Jangan ada sholat lagi. Ya. Gitu. Jadi yang dipentingkan oleh Rasul itu mukanya aja. Ya. Adapun apa yang disampaikan itu ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung syariat nanti. Kalau ada dorongan keinginan orang itu. Iya, sesuai nggak sama syariat. Nah kalau ini ya, ini ceritanya kata Rasul, ini bapak kamu dulu sering sholawat, meskipun dia bader sholawat mah jalan terus. Udah pernah ketemu bapaknya? Belum. Gitu. Nah pas dia sakit, dia minta tolong sama aku, kata Nabi itu. Ya, kata Nabi, ana ghayyas, kata Nabi. Ya, saya ini penolong bagi orang yang banyak sholawat pada aku. Kita meskipun nggak ketemu, Rasulullah udah jamin. Ya, meskipun kita nggak ketemu, Rasulullah udah jamin. Orang yang sholawatan, banyak sholawatnya pasti tolong. Meskipun kagak ketemu, oke. Paham? Urusan udah datang. Ya iyalah. ada minta tolong kepada Rasulullah itu tuh kita langsung dengan menyebut Rasulullah itu atau Allah dulu baru Enggak lah, langsung Rasulullah aja gak ada masalah.
Ya Rasulullah. Bahkan kita ketemu Allah itu melalui Rasul. Ini kan Passwordnya coba dia ya. ya Rabbi Mustafa balik maka tidak ada coba. Ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa sebab Rasulullah balik maka sampaikanlah tujuan dan keinginan kami. Artinya Allah sampaikan keinginan kami, wujudkan keinginan kami sebab adanya Rasulullah. Ya Allah nggak tunggu sama Rasul ya. Zaman Nabi ya, Mustafa itu. Jadi istilah wasilah itu kalau itu. Nah, iya. Artinya Allah akan mengabulkan doa kita karena ada Rasul, bukan karena kita. Allah nggak cemburu ya sama Rasul. Bukan kagak cemburu, justru Allah ketika kita cinta sama Rasul, semakin dekat dengan Rasul, Allah semakin cinta sama kita. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah itu adalah semakin orang dekat ke Rasulullah, Allah akan semakin dekat. Enggak ada sampai dengan saat ini dari zaman Rasul sampai sekarang orang yang cinta kepada Rasulullah terus dibutakan cintanya, lalu seperti orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Enggak ada. Cari aja. Cari aja. Enggak ada orang yang menuhankan Nabi Muhammad juga. Ya. Kenapa? Karena keistimewaan semakin orang cinta, semakin minta tolong ke Rasul, semakin Allah nolong. Bahkan setiap menyebut Nabi Muhammad Allah pasti disebutkan. Lah iya pasti nggak mungkin. Iya artinya kan kata Allah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta kepadamu kalau kamu ikut aku. Rasulullah SAW pasti dengan Allah sebut nama Allah. Ya. Kalau pokoknya berdoa begini, ya Allah jadikanlah engkau ada di hatiku dan jiwa ragaku adalah sebagai Rasulmu gitu. Sebagai Rasulmu gitu. Iya artinya ya sebaiknya kalau dilihat dari sini sebaiknya, maka kan ada sahabat itu, saya lupa sahabat siapa, itu dia ada hadisnya itu, dia lagi berdoa, dia bilang ke Rasulullah, Rasul, saya berdoa dengan membaca sholawat itu hanya sepertiga, hanya berapa, seperempat, itu untuk kata Rasul baik, kalau kamu tambahkan lebih baik, gitu. Ya. Lalu kata dia, ya udah setengah dah, bagus. Kalau ditambahin lebih bagus, kata Nabi gitu. Ya. Kalau gitu saya doa banyak, saya doa buat ente aja, buat Nabi aja dah, udah kagak ada lagi yang lain. Kata Nabi, ya itu emang itu kudunya. Gitu. Artinya kita baca sholawat doang, tanpa ada permintaan, ya itu udah cukup kan kabul apa yang kita inginkan. Cukup salawat aja nggak doa juga. Lah iya cukup sholawat aja, nggak perlu minta ini minta itu, karena yakin bahwa kebutuhan kita itu Allah yang lebih tahu. Kalau Pak Haji Tatang butuhnya kan duit ya. Allah tahu bukan duit doang. Iya, biarin aja ntar dia kekubur sama duit. Gitu. Tahu banget ya. Kita kebutuhan bukan cuma duit doang. Lah iyalah. Allah lebih tahu. Tahu-tahu dia sendirian, kagak ada temennya, kagak ada bininya, kagak ada anaknya. Nggak laku nih. Kagak laku duitnya buat apa? Nah, Ayam ini goyang. Nah iya, ya. Jadi cukup sholawat aja. Makanya di dalam burdah itu ada yang ini dibilang oleh orang-orang apa saudara kita itu, ya, yang selalu membidah-bidahkan itu, ada bagian syair yang bilang nanti di hari kiamat, ya, nggak ada yang memberikan pertolongan kecuali Rasulullah Muhammad. Nah iya, kata Allah udah nggak ada yang ngasih pertolongan, udah maliman aludu bihi siwaka. Gitu. Saya ntar di hari kiamat itu udah kagak ada yang nolong kecuali engkau Nabi yang nolongnya. Dan itu udah Allah bilang ntar di hari kiamat nggak ada yang ngasih pertolongan kecuali Nabi Muhammad. Semua Nabi yang lainnya nggak ada. Kan nggak ada. Itu yang kita dengar ceritanya nanti umatnya Nabi Adam datang. Lah iya kan itu.
pas kepada Nabi Muhammad nanti itu yang Allah bilang ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu. Itu kata Rasulullah, kita minum tuh air tuh. Berarti umatnya Rasulullah yang bisa minum Ya semua lah ketika Rasulullah, karena yang lain udah diambil sama nabinya masing-masing. Mirip-mirip juga kalau orang Kristen, Nabi Isa itu kan juru selamat ya, penyelamat. Yes. Hanya anjakannya mungkin diangkat menjadi Jadikan Tuhan itu ya. Ini masalah. Sebetulnya mirip-mirip ya dengan Mirip-mirip. Cuman yang jadi masalah dia sampai kelewat. Iya. Nah itulah. Maka saya bilang itu keistimewaan Rasulullah. Keistimewaan Rasul itu ketika orang mencintai Rasul itu buta mata cintanya itu kelewat. Itu ternyata bukan malah makin musyrik, malah makin dicintai Allah. Ya cinta dan Muhammad itu nggak ada putus nggak. Ya, makanya dibilang di sini. Nah, ketika dia dalam kesulitan kata Nabi dalam mimpi itu, ya, ketika bapak kamu lagi sulit minta tolong kepadaku. Jadi kalau lagi susah dia salawat gitu. Ya iyalah, dia lagi susah salawatan, dia lagi senang salawatan, semuanya salawat. Banyak sholawat. Kan satu baca sholawat itu 10. Nah itu kan banyak. satu sholawat dibalasnya 10. Jadi Kebaikan. arti minta tadi itu kalau susah salawat gitu ya. Nah iyalah. Iya, ketika susah baca sholawat aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nanti kasih jalan keluar. Lah iya, nanti ada jalan keluarnya. Tapi harus benar-benar yakin ya. Ya, yang nggak yakin juga nanti akan tumbuh keyakinan. Hebat itu. asal mau aja bacanya terus. Lah iyalah, gitu. Ya tapi mudah-mudahan ya berharap insya Allah benar gitu enggak. Yang tadinya awalnya mulanya sombong tapi karena sholawat terus akhirnya kesombongannya pun terkikis hilang. Karena tadi sholawat itu akan membawa kepada kebaikan. Itu masalahnya. Gitu. Apapun keadaan apapun. Ya. Jadi udah sekarang doa kagak perlu doa panjang-panjang. Kasarnya begitu. Isinya dimulai dari sholawat diakhiri sholawat cukup udah. Gitu. Allah mau tahu keinginan kita ya. Iya. Kalau baca munajat Keinginan kita, kebutuhan kita yang kita. kalau baca munajat para masyayikh itu isinya bukan doa ya Allah saya minta bini saya biar sehat, anak saya biar jadi anak soleh. Orang doa mereka mah cuman engkau adalah Tuhan semesta alam yang memaafkan seluruh makhluknya, kekuasaanmu tanpa batas, begitu doang udah isinya. Ya Allah, di tanah itu berlaku. Lah iya, orang ada ya Allah di tanah berlaku-laku, yang kemarin datang kagak jadi lagi. tahu-tahu nggak jadi lagi, bahaya Allah, apa sih ya Allah? Hah? Ya iya kan, lah kagak pakai begitu ya Allah lebih tahu kata Allah. Kamu hidup sehari-hari dalam keadaan yang nyaman dan enak apa lupa itu nikmat yang aku kasih? Masih kurang baik emang itu. Kalau yang maha tahu kebutuhan kita. Lah iya, kalau maha tahu kebutuhan kita, siapa tahu nanti duit itu datang malah jadi takabur, malah jadi lupa orang masjid. Kita mah nggak tahu kan ya. Lah siapa yang tahu? Pengen makan sate ada yang bawa. Lah iya. Makan sate kudu jual tanah. Tinggal ngomong ya. Kata Allah nggak usah jual tanah, sate bisa datang saja. Iyalah. Tinggal duduk doang ya. Lah makan sop tiap hari dibungkusin bisa. Jangan ngikut-ngikut gedak. Lah iyalah. Ada salawat aja Allah maha tahu. Yes, itu kuncinya. Ya. Jadi artinya ini motivasi ya bahwa ternyata ada yang begini. Makanya akhirnya seorang laki-laki tadi cerita ke Sufyan Tsauri, makanya saya sholawat terus. Iya, sama tuh apa salawat tadi mah. Isinya sholawat doang. Dari awal mula sampai habis udah sholawat doang. Nah iya kan gitu. Ya, tadi kata dia kalau bukan ente Sufyan Tsauri saya kagak bakal cerita ini. Itu maksudnya ngapain mau cerita tadi ketemu Nabi dia ceramah saya
Kagak. Kita mah itu nggak bisa apa-apa kali ya, itu doang aja. Nah iya kan kata orang yang kagak tahu mah. Iya. Ya kan? Selawat doang. Tapi ternyata ini salah satu hal tadi yang pada nanya bagaimana kalau dia ngaku-ngaku dia cerita gitu. Dia boleh nggak cerita setelah ketemu Nabi? Kan tadi dibilang kalau ente bukan Sufyan Tsauri, saya kagak bakal cerita. Artinya mimpi ketemu Rasul itu untuk apa diceritakan, dibanggakan untuk apa? Kalau untuk memotivasi orang, kan Macam supaya orang ngajak orang dia selawatan. Dan itu bukan malah menumbuhkan orang lain malah hasut nanti sama dia, bukan. Jadi kalau saya bilang saya ini mimpi ketemu Rasul tiap Manjur malam, ini. gitu. Ente mah ya jauh udah, gitu. Makanya ente deket-deket sama anak, tiap hari bawain sate. Wah, makin cepet dah ketemu Rasulnya dah. Ya, tiap hari datang ke rumah bawain sate ya. kalau ketemu itu saya nggak ngomong kan. Nah iya, itu udah kagak beres kan, itu tujuannya apa coba? Ya. Malah bisa masuk neraka ya soal ngaku-ngaku gitu. Lah, iya kan tadi saya bilang kalau orang yang ngaku-ngaku dia sudah mesen tempat duduknya di neraka, mesen kursi. Ya, hati-hati. Reservasi. Nah ini, jadi Imam Ghazali saya bilang dulu dari awal sebelum beliau membahas tentang apa yang tentang babnya, dimulai dengan keutamaan dan keistimewaan sholawat. Ya, waktunya udah banyak lewat ya. Mudah-mudahan kita sering sholawatan. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akifuna walhamdulillah wallahu alam. Bismillah.